saya Muhammad Ganang Eka Putra, biasa dipanggil Ganang. Saya dari Serang, Banten, dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Nama aku Nadia Taradisa, biasa dipanggil Ayah, dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Halo, nama aku Carolina Widya, biasa dipanggil Olin, asal dari Magelang, dari Angkatan 2019. Kenalin, nama aku Muhammad Sena Zaril Kirpisana, biasa dipanggil Sena, dari Kota Malang, Teknik Kimia Undip 2019. Kenalin, nama aku Felni. Halo semuanya, aku Rere dari Angkatan 2019, staf Kesma HMTK 2020. Hai, perkenalkan aku Bimo. Aku Hanif, aku dari Kesma HMTK 2020. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Maria Asel, biasa dipanggil Asel, dari staf Hubungan Luar Masyarakat dan Alumni HMTK 2020. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Perdana Arman. Jadi saya itu alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar di HMTK 2020 itu di bidang hubungan luar masyarakat dan alumni. Hai, aku Loresia Belinda Swito, biasa dipanggil Abel, sebagai staf bidang pendidikan dan keilmuan HMTK 2020. Halo, nama aku Monika Kizia dari bidang riset dan teknologi. Aku Raga Bimantoro dari bidang pendidikan dan keilmuan. Halo teman-teman, nama aku Levina Nurahmi dari Teknik Kimia 2019, staf minat bakat dan kegemaran himpunan mahasiswa Teknik Kimia tahun 2020. Oke, dulu Mas Gana kenapa mau masuk HMTK 2020? Dulu tuh pengen masuk HMTK karena emang HMTK tuh menarik banget. Terus bisa juga kita buat belajar organisasi, dan saya juga dulu tuh pengen berorganisasi. Nah, HMTK ini merupakan tempat organisasi yang kita paling dekat juga dan paling menarik juga. Oke. Karena menurut saya HMTK merupakan wadah yang tepat bagi saya untuk mengembangkan diri saya dan melihat potensi yang ada di dalam diri saya. Sebetulnya jawaban aku itu kayak jawaban kebanyakan orang, pengen nambah pengalaman sama pengen nambah temen. Terus kenapa mau masuk HMTK 2020? Alasannya kenapa ya? Kenapa ya? Disuruh? Enggak, canda disuruh. Kenapa mau daftar HMTK 2020? Karena HMTK itu menjadi tempat belajar berorganisasi yang keren banget. Kenapa masuk HMTK? Jadi sedikit cerita ya, dulu tuh waktu aku masih mahasiswa baru ngeliat Mas Mbak Fungsio pakai jaket himpunan tuh kayak ngerasa keren gitu. Nah, dari situ akhirnya kayak termotivasi buat ikut kegiatan-kegiatan, ikut organisasi. Terus akhirnya aku mutusin buat join di HMTK. Di sini tuh aku masuk HMTK karena aku ini pengen kuliah ini nggak cuman kuliah doang, tapi aku ingin berkembang, pengen belajar berorganisasi, terus juga pengen nambah-nambah pengalaman sama membangun relasi. Makanya aku masuk ke dalam HMTK. Soalnya pas SMA, pas sekolah saya apatis, nggak pernah ikut organisasi, nggak pernah ikut ekskul, terus di kuliah harus menjadi insan yang lebih baik, makanya ikut HMTK. Jadi kan pasti kalau diwawancara jawabnya ingin mengembangkan diri, ingin mendapatkan ilmu, pengalaman berorganisasi gitulah ya. Jawab aja kayak gitu ntar kalau diwawancara ya. Terus sebenarnya sih kenapa pengen masuk, gara-gara kan ya kan kita mahasiswa baru kan ya, apalagi kan kayak aku tuh pertama kali menginjakkan kaki di Semarang tuh bener-bener gara-gara pengen kuliah aja gitu loh. Jadi kayak I have no clue banget. Nah, gara-gara itu jadi kita semua sebagai mahasiswa baru butuh media untuk beradaptasi. Kenapa tangan gue kayak narik begini sih? Kita butuh media untuk beradaptasi dengan teknik kimia, dengan fakultas teknik, sama dengan universitas, pokoknya semuanya. Nah, HMTK itu adalah wadah yang tepat. Oke. Terus dulu mau masuk bidang apa? Ya dari dulu aku emang pengennya mikat sih, soalnya kelihatan banget gitu happy-happy, udah pusing kan di Tekim. Terus ya gitu, pengennya yang nggak serius-serius banget gitu. Terus juga di Mika tuh kerjanya ya memberikan wadah untuk
pengembangan diri mahasiswa teknik kimia khususnya di bidang minat dan kegemaran. Minat bakatnya gitu. Oke. Dulu itu aku tuh mau masuk bidang peka, dan sekarang pun ya di bidang peka sih. Nah, bidang peka itu apa? Peka itu kependekan dari pendidikan dan keilmuan. Nah, tugasnya ngapain? Jadi di peka itu melayani mahasiswa teknik kimia dalam hal akademik dan juga keprofesian. Seperti kuliah tamu, tentoring, pelatihan ISO, dan juga ada pelatihan ISIS dan lain-lain. Nah, sebenarnya alasanku mau masuk bidang peka itu apa? Karena biar dapat pelatihan gratis seperti itu. Dulu tuh aku pengen masuk bidang ristek. Sekarang aku di ristek. Dulu itu saya pilihan pertamanya itu hubungan luar masyarakat dan alumni, pilihan keduanya itu kaderisasi. Sebenarnya dulu bingung sih pengen hublu apa pengen kader kan. Tapi setelah saya cari-cari tahu lebih lanjut gitu, kayaknya kalau hublu nih lebih menggambarkan diri saya gitu. Kayak hublu tuh dulu prokernya itu kayak jalan-jalan, studi banding, visitasi, yang gitu-gitu. Saya ngerasa wah ini seru banget nih, bisa tahu kampus-kampus lain juga kan. Akhirnya ya udah saya masuklah bidang hublu. Dulu tuh pengennya masuk bidang hublu ya. Cuman makasih kepada bidang kaderisasi udah mau nampung aku. Kalau aku sendiri, aku dari awal emang mau masuk hublu sih. Jadi dari awal udah daftar hublu, terus kebetulan keterima juga di hublu gitu. Karena menurutku hublu tuh asik gitu. Maksudnya suasananya tuh asik, terus bawaannya tuh have fun gitu loh. Terus juga orangnya juga ceria-ceria gitu, jadi kayak wow. Pada saat pertama kali aku daftar HMTK, Kesma ini jadi pilihan pertamaku. Soalnya aku tuh tertarik karena di Kesma HMTK ini gak cuman tentang pelayanan mahasiswa. Dulu pilihan pertamanya itu bidang kesejahteraan mahasiswa, tapi alhamdulillah diamanahi menjadi litbang bidang kesejahteraan mahasiswa. Sebenarnya sama-sama aja sih. Jadi dulu pilihan pertama aku waktu masuk HMTK tuh emang di Kesma, dan alhamdulillahnya keterima di Kesma. Dulu aku pengennya sih kader ya, tapi dipilihnya diamanahi menjadi litbang, tapi kader, jadi litbang kaderisasi. Sebelum masuk HMTK tuh aku pengen masuk di bidang riset dan teknologi. Terus setelah ngelewatin serangkaian prosesnya, akhirnya aku diterima di bidang ristek. Jadi sesuai sama apa yang aku pengenin sebelumnya. Awalnya aku pingin daftar sebagai staf bidang pendidikan dan keilmuan. Dan sesuai harapan, sekarang aku menjadi staf bidang pendidikan dan keilmuan HMTK 2020. Dulu tuh aku tuh emang kayak pengen masuk mikat kental banget gitu loh, kayak hati aku mikat gitu, nggak canda. Sebenarnya dulu tuh sempet mau masuk kader, tapi kayak insecure gitu. Saya anak kader tuh keren, nggak mikat juga keren sih, pokoknya semuanya keren deh. Aduh, ntar gue di labrak lagi. Pengalaman tidak terlupakannya itu waktu LT sih sebenarnya. Soalnya kan waktu itu sempat offline juga tuh. Waktu awal waktu LT, ya gitu deh. Seru banget sih itu. Terus habis itu pengalaman tidak terlupakannya lagi ya ini waktu makrab. Makrab sih seru banget. Ya walaupun keadaannya online. Rapat bidang setiap Senin malam. Jadi tuh kayak jadi suatu rutinitas gitu, pokoknya setiap Senin malam ada rapat bidang. Jadi kadang kalau nggak ada rapat bidang, Senin malamnya tuh kayak berasa sepi gitu, jadi kangen rapat bidang. Selama jadi pengurusnya, yang membuat saya paling nggak bisa saya lupain itu pas lagi rabit. Jadi dulu tuh pas masuk ke HMTK itu kita ada rabit dulu, ada rabit tiap Senin. Sama ada kuliah HMTK. Nah ya kuliah HMTK itu berapa kali ya, 3 kali apa kalau nggak salah, lupa. Nah itu seru banget sih, kayak saya mulai menemukan hal baru gitu dalam hidup saya. Pengalaman tidak terlupakan, waktu itu pernah ngantuk gitu kan, terus bolos rapat bidang, akunya sakit, besoknya beneran sakit gitu. Selama aku jadi staf HMTK, aku banyak belajar dari Mas Ba dan juga teman-teman yang lain.
Salah satu pengalaman yang aku nggak lupain waktu jualan buku sama kalkulator, karena sekarang lagi pandemi jadi jualannya tuh online. Nah itu tuh kita tuh berasa banget punya online shop. Nah jadi kayak banyak banget pengalaman pelajaran yang bisa diambil dalam mengelola bisnis online ini. Pas aku diamanahi jadi ketua salah satu proker di Ristek itu kayak, oh gini rasanya jadi ketua. Terus kan online ya, jadi kayak Di Kesma, kalian juga akan banyak sekali mendapat pengalaman tidak terlupakan. Di Kesma HMTK ini banyak divisi-divisi yang keren. Yang pertama, ada Kesma itu sendiri, terus ada Tekim Company, terus ada entrepreneurship-nya juga. Proker-prokernya pun keren. Pengalaman kalau dulu kayak no gap gitu antara anak bidang kaderisasi, cuttingnya sama yang gak cutting gitu kan. Pernah nih dulu tuh kita tuh kayak malam-malam rame-rame di gazebo, kita gibahin setan, canda setan. Sih Mas, pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi staff di HMTK. Wah banyak sih, di kader juga banyak, apalagi di litbang. Di litbang tuh teman-temanku pada aktif semua, sangat menginfluence aku menjadi orang yang lebih baik lagi. Terus banyaklah pengalamanku yang seru-seru di HMTK. Nggak ada, gue lupa semua. Nggak, canda. Jadi sebenarnya justru karena saking banyaknya hal-hal yang tidak terlupakan, jadi itu kayak nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Penasaran? Masuk mikat. Selama di HMTK dapat apa aja sih Mas? Wah, dapat pelajaran pastinya, dapat soft skill baru, dapat kenalan baru, bisa berteman sama orang-orang yang pas maba aku nggak kenal, terus malah pas jadi anggota HMTK jadi dekat banget, terus kenal sama kating-kating juga gitu. Dapat hikmahnya juga sih. Soft skill aku bertambah, terus pengalaman aku juga jadi lebih banyak dan dapat banyak temen. Dari HMTK 2020, aku bisa dapat keluarga baru, bisa dapat pengalaman, dan juga melatih soft skill aku. Dapat apa aja selama di HMTK? Pastinya dapat banyak banget hal-hal baru, dapat banyak ilmu, dapat banyak pengalaman, dapat relasi. Pokoknya di HMTK ini kita kayak belajar banyak hal gitu loh, belajar gimana ngejalanin suatu kegiatan, gimana nge-manage waktu, nge-manage diri kita sendiri, bahkan gimana nge-manage orang lain. Selama di HMTK udah dapat apa aja Mas Jonan? Oh banyak banget ya, mulai dari ilmu, terus pengalaman, terus kita juga banyak bisa belajar kayak misalnya public speaking, terus belajar keorganisasian, pokoknya banyak banget yang bisa didapetin dari HMTK. Kalau aku sendiri sih dapat banyak banget pengalaman baru, ilmu baru. Kayak aku tahu sejarah HMTK dari awal, terus aku lebih bisa bekerja sama secara tim juga, dan yang paling penting bisa kenal lebih banyak orang. Di HMTK dapat apa aja? Banyak banget sih. Pokoknya yang kalian pikir kalian bakal dapat di HMTK, kalian bakal dapat semua. Gila, branding banget gue. Di HMTK ini aku banyak banget dapat pelajaran dan juga pengalaman. Sama juga relasi yang pastinya bisa bantu aku buat nanti di dunia pekerjaan. Nah, HMTK ini bisa jadi wadah buat kita mahasiswa teknik kimia, buat kita berkembang sama bertumbuh. Jadi kita nggak cuma untuk belajar doang, tapi kita juga mengembangkan soft skill kita. Terus juga di HMTK ini kita juga sama-sama belajar. Jadi jangan takut buat masuk ke dalam HMTK, karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh. Selama di HMTK itu aku dapat skill-skill baru, soft skill editing, khususnya kan di Nikat nih, apalagi sekarang online kan. Nah itu mengasah banget sih gitu. Apalagi kalau kerjanya di PDD, apalagi jadi koor, mantap. Apa juga yang mau masuk HMTK? Oke, jadi langkah awal tuh langkah penentu kamu menuju kesuksesan. Nah, HMTK ini kan udah deket nih, udah ada di Tekim. Nah, ini adalah salah satu opsi kamu buat menuju kesuksesanmu. Makanya jangan lupa ikut HMTK 2021. Mantap.
pesan untuk 2020 ya, jangan ragu buat masuk organisasi, apalagi HM kan. Ya seru sih HM, nambah pengalaman, nambah skill. Pokoknya jangan takut keteteran deh, soalnya kita aja bisa gitu, apalagi kalian gitu, kalian yang online. Buat teman-teman keluarga 2020, jangan lupa buat daftar jadi staf HMTK 2021 karena kesempatan cuma datang sekali, jadi manfaatkanlah kesempatan tersebut sebaik-baik mungkin. Saya mewakili segenap keluarga HMTK 2020. Saya menitipkan HMTK 2021 kepada teman-teman yang nanti terpilih. Tolong dijaga HMTK-nya sebagai rumah kita. Dan juga ya semangat lah buat menggali soft skillnya. Mungkin kan teman-teman di sini lebih seru kalau teman-teman bisa ngerasain sendiri apa yang saya barusan bilang. Jadi mungkin nanti kalau ada open recruitment bisa ikutin ya teman-teman. Thank you. Intinya rugi deh kalau misalnya nggak mau daftar HMTK. Jadi jangan lupa daftar HMTK ya. Buat teman-teman keluarga 2020, jangan lupa ya pada join HMTK karena di sini kalian bakal belajar banyak hal, bakal dapetin banyak pengalaman, dapetin banyak ilmu. Pokoknya nggak bakal rugi deh join di HMTK. So guys, jangan ragu untuk daftar HMTK dan semangat selalu. Oh ya, dan kalau kalian mau daftar HMTK, pilih bidangnya riset dan teknologi. Intinya tuh banyak banget manfaat yang bisa kalian dapet kalau kalian ikut HMTK. Pokoknya ayo masuk HMTK 2021, fungsinya keren. Sarangnya. Mata gue kemana sih?